Baik, apa tanggapan Anda mendengar juga tadi salah satu pimpinan DPR Fadlizon mengatakan tidak menunjukkan pelanggaran? Saya kira itu pernyataan yang terburu-buru karena MKD-nya juga belum menyimpulkan. Sehingga ketika nanti sudah selesai prosesnya baru kita bisa lihat apakah terjadi pelanggaran etika atau tidak yang disimpulkan secara formal oleh MKD. Nah, pernyataan Fadlizon sebagai wakil ketua DPR itu menjadi aneh gitu karena dia mendahului sidang-sidang yang belum selesai dilakukan oleh MKD gitu, dan artinya padahal itu dibentuk sendiri oleh anggota DPR. Ini saya kira memperkuat dugaan masyarakat bahwa logikanya mau dibalik gitu, bahwa yang melaporkan itu adalah orang yang justru punya motivasi lain untuk yang salah dan ingin merusak nama baik DPR gitu. Padahal MKD itu dibentuk untuk memulihkan kehormatan DPR di mata masyarakat. Kalau ada yang melanggar etika ya dihukum gitu. Kalau dihukum itu justru mungkin kehormatan DPR akan kembali karena masyarakat tahu orang yang memang sudah seperti Pak Mahfud bilang tadi, unsur-unsur pelanggaran etikanya sudah cukup terlihat jelas, dan kemudian kalau misalnya bisa dihukum sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri, masyarakat akan kembali percaya bahwa DPR ini memang adalah lembaga institusi negara yang menjaga kehormatannya gitu. Dan sesuai namanya menjadi wakil rakyat. Betul. Oke, baik. Kita bicara soal hukum sekarang. Bang, ini kan sekarang kejaksaan juga sudah mulai berjalan, kemudian sudah memegang telepon seluler dari Ma'ruf Syamsuddin untuk menilai lebih jauh soal rekaman itu. Bagaimana dengan lembaga yang lain? Bisakah Anda lihat celah bahwa memang pidana bisa masuk dalam kasus ini? Kemungkinan besar ada dua hal. Pertama itu permufakatan jahat, yang kedua itu mungkin percobaan melakukan penyuapan. Nah, permufakatan jahat itu sebenarnya diatur dalam ketentuan pasal 88. Dikatakan di situ dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan. Itu bisa dikatakan telah memenuhi unsur niat kehendak untuk melakukan permufakatan jahat. Tadi Fadlizon mengatakan bahwa ya, tapi kan tidak jadi, tidak terbukti ada perbuatan itu hanya bicara saja. Nah, itulah bedanya. Itu bedanya kenapa pasal itu ada di KUHP. Kenapa dipidana? Karena niat saja sudah bisa dipidana. Nah, kenapa ada pasal itu sudah ada pasal 88 itu niat saja untuk permufakatan jahat bisa dipidana, khusus untuk keamanan dan penyelenggaraan negara. Jadi kalau demi keamanan negara, demi perlindungan terhadap negara, niat saja itu bisa dipidana. Saya kasih contoh, orang melakukan tindak pidana terorisme, belum terjadi teroris, dia cuma sudah ada buku. Ada orang, belum melakukan apa-apa. Nah, ini sudah jelas-jelas ada rekaman, ada permufakatan untuk melakukan suatu tindakan, dia pasti bisa kena ketentuan pasal 88. Yang kedua, mengenai pasal 15 tentang Undang-Undang Tipikor, apakah bisa dikenakan pasal pemufakatan Tipikor? Saya pernah, kalau nggak salah, dulu ada dakwaan terhadap pemufakatan jahat dan sudah pernah dihukum. Itu Pak Syahrir dulu. Pak Syahrir, dia bersama-sama memberikan pemufakatan jahat. Dia dituntut 2 tahun karena pemufakatan jahat melakukan pasalnya digabung dengan pasal 5 dan juga pasal 13 dan pasal 88. Nah, itu bisa. Jadi sudah pernah terjadi orang dihukum karena permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi lagi. Dalam kasus ini yang berarti yang bisa kemudian dipidana selain juga ketua DPR, sang pengusaha juga bisa ikut. Nah, ini permasalahan yang menarik bagi saya karena permufakatan jahat itu tidak bisa satu orang, mesti ada timbal balik, ada offering dan acceptance. Nah, jadi kalau yang bermufakatan jahat cuma sebelah saja, tentu siapa yang penerima kan tidak ada. Berarti dia menolak. Kembali lagi saya katakan tadi, kenapa dia menolak? Karena dia merasa kita harus ungkap, kita nggak mau menerima ini. Karena nanti ada yang saya sebut ada tadi forensic konsekuensinya. Iya, jadi kalau permufakatan yang bisa diterapkan contohnya orang sama-sama saling bertemu, mereka bermufakat untuk melakukan penawaran dan penerimaan. Maka agak lebih ribet saya kira kalau kita secara unsur pidana harus kita lebih detail lagi melihat ini. Tetapi menurut saya kalau memang sudah cukup bukti ada permufakatan jahat, lalu orang yang mengungkapkan permufakatan jahat itu harusnya dilindungi. Kalau menurut saya, orang yang mempunyai niat kehendak untuk jahat itu harusnya dihukum. Begitu. Oke. Bagaimana dengan statement? Saya punya statement dari PLT Ketua KPK Pak Taufikur Rahman Ruki. KPK terus memantau perkembangan sidang. Kemudian Kapolri juga mengatakan siap turun tangan jika ditemukan dugaan tindak pidana. Anda lihat ini pernyataan dua lembaga ini normatif atau serius? Begini, KPK sulit untuk masuk ke sini. Kenapa? Karena dia nggak punya SP3. Takutnya mereka sangat khawatir dan hati-hati untuk masuk dalam ranah seperti ini. Kalau sampai nanti dia masuk,
tidak cukup bukti untuk menelusurinya, dia tidak bisa memberhentikan di tengah jalan. Tetapi kalau kejaksaan bisa. Jadi kalau sampai di tengah jalan nanti kurang cukup bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain, dia bisa melakukan SP3. Jadi lebih zonanya lebih gampang untuk bisa jadi lebih safe untuk memang Kejaksaan Agung saja yang kelihatannya begitu, saya lalu berkoordinasi dengan dengan kepolisian KPK tentunya, polisi. karena contohnya ada salah satu tindak pidana yang mungkin bisa diungkapkan, contohnya tindak pidana penipuan, dan artinya Pak Ma'ruf melaporkan saya ditipu, walaupun belum ada kerugian, tetapi percobaan atau permufakatan untuk melakukan penipuan kan secara formil sudah dilakukan begitu, menggunakan nama kepala negara lagi untuk menipunya. Oke, baik, kita harus jeda. Nanti saya juga punya pertanyaan, bagaimana kemudian jika Setia Novanto merasa bahwa ada upaya penipuan? Bisakah kemudian melaporkan Ma'ruf Samsudin? Kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa di Prime Time News.